Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, Mimin akan ajak sahabat Story Movie untuk kita melihat sisi tanggung jawab yang besar dari seorang ayah yang berjuang secara heroik dalam menyingkapkan kebenaran di balik kematian sang putri tercinta. Scene film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kwon sedang menjemput putrinya yang baru saja pulang dari sekolah. Kemudian mereka menuju ke sebuah toko pakaian bertujuan membeli sebuah gaun untuk sang putri. Sesampainya di depan toko, Putri Kwon bergegas masuk untuk mencari gaun yang diinginkannya. Sesaat hendak memarkirkan mobil, dari arah depan muncul pengemudi lain yang juga akan memarkirkan mobilnya di tempat yang sama. Hingga terjadilah satu insiden kecil. Ketika orang tersebut hendak mengajar Kwon, tiba-tiba sebuah bom meledak. Beruntung, nasib baik, Kwon masih bisa selamat dari tragedi ini, sekalipun dengan beberapa luka yang cukup parah. Dengan sekuat tenaga, Kwon berjalan masuk ke dalam toko untuk melihat keadaan putrinya. Scene film berpindah pada sebuah kantor berita. Seorang karyawan menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Orang tersebut menyampaikan sebuah informasi bahwa telah terjadi pengeboman dan dalang dibalik semua ini adalah organisasi Authentic Era. Si penelpon memberikan kata sandi yaitu Phoenix dan mengancam bahwa pengeboman akan terus berlanjut jika pemerintah Inggris bersikeras mendukung penjajahan terhadap Irlandia. Mendapat informasi ini, Ian bergegas melapor kepada sang atasan. Dan sang atasan memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari informasi tentang organisasi Authentic Era tersebut. Ian ditugaskan pergi ke TKP guna meliput kejadian di sana. Terlihat banyak korban luka dan tewas di tempat ini. Demikian juga dengan Kwon yang sedang memeluk erat putrinya, di mana sang buah hati sudah tak bernyawa lagi. Scene film berpindah di sebuah apartemen, di mana beberapa pria sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Kemudian, seorang pria yang lain datang, menanyakan jumlah korban. Diketahui bahwa jumlah korban meninggal 12 orang dan 36 lain mengalami luka-luka. Salah seorang dari mereka menyarankan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun hal itu disanggah oleh sang pemimpin kelompok ini, mengatakan bahwa pengawasan terhadap orang Irlandia sangat ketat saat-saat ini. Diketahui bahwa kelompok ini adalah dalang dari pengeboman yang baru saja terjadi. Adalah Liam, seorang Perdana Menteri sekaligus pimpinan organisasi Authentic Era. Ia terjun ke dunia politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Sesaat mendapat telepon tentang berita pengeboman tersebut, ia langsung mengetahui dalang di balik tragedi ini. Scene berpindah di sebuah restoran milik Kwon. Ia masih terlihat lemas dan bersedih atas kepergian putrinya yang mengalami nasib tragis. Terlebih dari itu,
pelaku atas pengeboman ini belum juga tertangkap. Hingga ia rela datang ke kantor polisi untuk memberikan sejumlah uang guna memberitahukan nama pelaku pengeboman tersebut. 20,000 pounds. Namun, sang komandan kepolisian menolak dan meminta Kuan untuk bersabar menunggu proses penyelidikan yang masih terus berjalan. Tak ingin menunggu berlama-lama, dengan tangannya sendiri, Kuan berinisiatif menggali informasi tentang organisasi Authentic Era. Dan tiba-tiba muncul sebuah wawancara di televisi yang menyiarkan perbincangan Liam secara live. Liam berkata bahwa pelaku pengeboman tersebut mungkin dari anggotanya yang membelot dan berencana menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Mendengar hal ini, Kuan berpikir bahwa Liam mengetahui siapa-siapa pelaku di balik pengeboman ini. Kuan mencoba berbicara dengan Liam melalui sambungan telepon, dan Liam menjawab bahwa ia tak mengetahui apa-apa tentang hal ini. Dan Liam segera menutup telepon tersebut. Boss, Mr. Kwan. Good day. Mendengar jawaban Liam, Kuan merasa sangat kesal, serta bertekad untuk membalas dendam dan mencari pelaku pengeboman dengan tangannya sendiri. Ia pun menitipkan restorannya kepada sahabatnya dan berpamitan kalau ia kembali dengan selamat ataupun tewas. Kuan pun berangkat ke Irlandia. Dan sesampainya di sana, ia bergegas menemui Liam. Namun apa yang didapat? Ia langsung diusir pergi dari kantor tersebut. Sesaat Liam pun keluar dan mengizinkannya untuk What masuk. damage can he do with you two around? Let him be. Dalam pembicaraan ini, keinginan Kuan hanya satu, yaitu menginginkan Liam menyebutkan nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. You will tell me who killed my child. Dengan tegas, Liam menjawab bahwa I don't know. ia tidak mengetahui siapa orangnya. Namun Kuan bersikeras berkata bahwa Liam pasti mengetahui pelakunya. Sebelum Kuan meninggalkan ruangan itu, ia berkata bahwa Liam akan berubah pikiran dan mengatakan siapa orangnya. Lalu Kuan berpamitan dan sebelum ia meninggalkan kantor tersebut, ia berbelok pergi ke toilet. Dan di dalamnya, ternyata Kuan memasang sebuah bom rakitan. Sesaat setelah keluar dari kantor tersebut, bom itu pun meledak. Hal ini membuat semua orang yang berada di kantor tersebut terkejut. Namun, tak ada yang terluka atas kejadian ini. Diketahui, Kuan memang tak bermaksud untuk menyakiti siapapun, melainkan maksud Kuan adalah untuk menekan Liam agar segera memberitahukan nama pelaku pengeboman tersebut. Tak berselang lama, Kuan kembali menelpon Liam hanya untuk berkata, Give me the names. setelah itu Kuan kembali ke kontrakan dan ia merakit kembali sebuah bom. Di sisi lain, saat anak buah Liam hendak pergi, mereka dikejutkan dengan sebuah kabel yang terhubung pada tangki bensinnya. Dan saat diperiksa, ternyata hanya sepotong kertas yang bertuliskan permintaan sebuah nama. Diketahui adalah bagian dari ancaman Kuan. Liam yang berhasil mengetahui keberadaan Kuan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. They found him. Grab him. Drag him out of Belfast. Menyadari dirinya akan ditangkap, Kuan mencari jalan untuk kabur. Namun, gagal. Terjadilah pertarungan antara seorang kakek melawan 4 pria kekar.
berhasil lolos dari mereka. Mendengar hal ini, Liam sangat heran. Bagaimana mungkin 4 pria kekar dikalahkan oleh seorang kakek-kakek? Sesaat keponakan Liam yang juga ex-tentara Irlandia datang. Liam menugaskan Sean untuk pergi bertemu pihak kepolisian Inggris serta mengklarifikasi peristiwa ini. Kalau pelaku pengeboman bukan orang-orang Liam, melainkan anggota organisasi autentik IRA yang membelot dan berkhianat. So can I count on you, Sean? Keesokan hari, Kwan terus-menerus membuntuti Liam kemanapun ia pergi. Sampai saat Liam menemui seorang wanita selingkuhannya di sebuah restoran. Liam pun kembali menerima teror melalui pesan masuk yang berisikan fotonya yang sedang berciuman mesra dengan wanita selingkuhannya. Karena terus-menerus mendapat tekanan dan teror dari Kwan, Liam beserta keluarganya pun memilih pergi ke sebuah tempat terpencil, yaitu sebuah ladang peternakan miliknya. Ternyata, Kwan juga mengetahui akan hal ini dan terus melanjutkan untuk mengikutinya. Kwan bersembunyi di dalam hutan, seraya terus memantau pergerakan Liam. Pada malam hari, Kwan masuk ke tempat peternakan milik Liam dan menaruh bom di sana. Sesaat setelah ia pergi, bom itu pun meledak. Mendengar suara ledakan, membuat semua penjaga termasuk Liam keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Dengan raut wajah ketakutan, ia meminta asistennya untuk mendatangkan lebih banyak lagi penjaga. Dan mulai saat itu, Liam pun menganggap kalau Kwan bukanlah orang sembarangan. Keesokan hari, kembali terdengar suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya. You're leaving. Dan kali ini mengenai seorang korban, yaitu penjaga Liam. Asisten Liam menganalisa bahwa bom tersebut dikendalikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Mereka mencoba mencarinya. Menyadari bahwa keberadaannya telah terendus, Kwan segera bergegas masuk ke dalam hutan. Semua anak buah Liam berpencar mencarinya. Oleh karena telah semalaman Kwan berada di hutan itu, maka ia telah menyiapkan dan membuat banyak jebakan. Alhasil, satu persatu anak buah Liam terkena jebakan tersebut. Namun sesaat, karena lengah, Kwan terkena tembakan di bahu. Beruntung, ia berhasil kabur dan bersembunyi di balik pohon. Dan misi anak buah Liam dalam menangkap Kwan pun gagal. Liam segera menghubungi sang keponakan untuk meminta bantuannya. Yang ternyata, sang keponakan malah sedang asik-asik bersama istri Liam sendiri. Seusai pembicaraan melalui teleponnya, istri Liam bercerita kalau ia sebenarnya sangat membenci Liam dikarenakan sang kakak telah tewas terbunuh oleh pihak Inggris. Dan di sini Liam bukannya membalaskan dendam, ia malah setuju dengan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Hal inilah yang membuat istri Liam sangat kecewa dan benci terhadap suaminya sendiri. Di tengah misinya, Kwan kembali teringat akan putrinya yang adalah satu-satunya harta miliknya. Dan sekarang sang buah hati telah tiada akibat ledakan bom. Di sisi lain, Liam sedang mencari informasi tentang
siapa Kuan sebenarnya. Dan ia menemukan fakta bahwa ternyata Kuan adalah seorang ex pasukan khusus yang pernah dilatih oleh tim elit Amerika. Sesaat, datanglah seorang yang juga petinggi organisasi Autentik Ira. Ia menegur Liam karena organisasi Autentik Ira di bawah kepemimpinannya menjadi sangat lembek dan pasif, dan terkesan tidak menghormati jasa para anggota yang telah gugur sebelumnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba Kuan muncul dengan pistol di tangannya. Bahkan ia memasang seperangkat bom di badannya dan akan diledakkan jika Liam berteriak. Di sini, Liam tetap bersikeras, tidak membuka mulut tentang siapa pelaku pengeboman tersebut. Kuan memberi waktu 1x24 jam untuk Liam mencari tahu siapa nama anggota organisasi Autentik Ira yang telah menewaskan putrinya. Keesokan hari, Sean tiba di tempat Liam, dan ia langsung bergegas pergi untuk menangkap Kuan seorang diri. Setelah Sean pergi, salah satu anak buah Liam melapor bahwa kalau dia melihat Sean telah berselingkuh dengan istrinya. Mendengar hal ini, Liam tertegun dan tak bisa berbuat apa-apa. Sesaat, Liam menerima telepon dari pihak kepolisian, mengatakan bahwa pelaku pengeboman didalangi oleh teman Liam sendiri, yaitu McGrath. Kepolisian Inggris mengancam, di hari ini juga, Liam harus bisa memberikan nama semua yang terlibat pengeboman tersebut. Jika tidak, maka dia harus turut mempertanggungjawabkan perkara besar ini. Di titik ini, Liam merasa bahwa dirinya sekarang berada di ujung tanduk, ditekan oleh berbagai pihak. Ia pun mendatangi McGrath, bertatap muka, dan menanyainya. Dari sinilah semua terbongkar kalau perempuan selingkuhan Liam adalah salah satu dari pembelot organisasi Autentik Ira. Liam juga memaksa McGrath untuk menulis semua nama pembelot organisasi Autentik Ira. And location. You know I can't do that. Yang ironinya, ternyata istri Liam sendiri masuk ke dalam salah satu daftar nama pembelot tersebut, dan sang istri berselingkuh dengan Sean agar ia mengetahui kode rahasia Liam. Mengetahui hal ini, Liam menjadi sangat murka dan langsung menembak kepala McGrath. Sedang di dalam hutan, Sean berhasil menemukan tempat persembunyian Kuan. Saat hendak memeriksanya, tiba-tiba Kuan datang. Alhasil, mereka pun berduel. Berbekal background sebagai pasukan khusus, tidak terlalu sulit bagi Kuan untuk mengalahkan Sean. Pada perbincangan malam hari, Kuan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Dan dengan tangan dan kaki yang terikat, Sean menyebutkan nama-nama pelaku pengeboman tersebut. Pada akhirnya, Kuan melepaskan Sean. Di sisi lain, para polisi yang telah mengantongi informasi tentang apartemen yang ditinggali para pelaku pengeboman langsung melakukan pengintaian. Bahkan, warga sipil telah diamankan untuk tidak berada di dekat TKP. Seketat apapun penjagaan polisi, ternyata Kuan masih dapat menemukan celah untuk masuk ke apartemen tersebut. Secara diam-diam, ia menyelinap karena dengan tangannya sendiri ia ingin membunuhnya. Ia masuk ke ruangan mereka dengan menyamar sebagai teknisi. Didampingi ibu pemilik apartemen,
Kwan mencoba mengetuk kamar mereka. Seketika, hal ini membuat mereka semua yang ada di dalam panik. Tetapi, sesaat setelah mengintip dari lubang pintu, mereka mengizinkannya masuk. Langkah demi langkah, ketika Kwan masuk ke dalam ruangan apartemen tersebut, Kwan melihat mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Saat mereka meminta Kwan menunjukkan isi tas, disinilah keributan terjadi. Finally, Kwan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Dan hanya membiarkan satu orang wanita yang hidup. Para polisi pada akhirnya mendobrak pintu dan masuk. Tetapi alangkah kagetnya melihat mereka semua telah tewas dan tersisa hanya satu orang wanita. Para polisi kemudian menginterogasi wanita tersebut, menanyakan di mana target pengeboman selanjutnya. Dan setelah didesak, wanita tersebut mengaku bahwa sebuah bom aktif telah terpasang di laptop salah seorang karyawan kantor berita, di mana saat itu ia sedang berada di dalam bandara. Dan dalam waktu 9 menit, bom tersebut akan meledak. Seketika, semua polisi yang sedang menginterogasi segera menghubungi para polisi yang berada di bandara. Polisi yang berada di TKP bergegas mencari di mana sang karyawan bersama laptop tersebut berada. Ironinya, sang karyawan tersebut sedang memakai headset. Tetapi beruntung, para polisi segera menemukan dan segera mengambil laptop darinya, serta berlari sekuat tenaga. Dan sesaat, laptop itu pun meledak. Setelah semua berakhir, Kwan melanjutkan perjalanannya untuk pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film terlihat Shan yang sedang mendatangi istri Liam. Diketahui ia mendapat tugas khusus dari Liam untuk membunuhnya. Ketika Liam hendak beristirahat, tiba-tiba Kwan datang dan mengatakan jika ia pun harus bertanggung jawab dengan sebuah konsekuensi bahwa Kwan akan menyebarkan foto perselingkuhannya yang tentu itu akan berdampak pada reputasi Liam. Sedang polisi yang mengetahui bahwa Kwan berhasil membunuh para pelaku itu dengan tangannya sendiri merasa sangat kagum. Demikian sahabat Story Movie, kita telah melihat sebuah perjuangan cinta seorang ayah dalam menegakkan keadilan. Semoga kita semua mendapat pelajaran yang berharga dari film ini. Jangan lupa like, subscribe. Sehat selalu untuk Anda semua. See and love you all.